Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kabar sukacita dari Tuhan pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Petrus yang pertama, bab 2, ayat 4 sampai 9. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah, karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik Minggu 10 Mei 2020. Gereja sehat dan bertumbuh. Apa yang telah dilakukan oleh para rasul pada bacaan pertama merupakan pelajaran dan contoh yang sangat berharga bagi gereja masa kini. Allah telah memanggil semua orang Kristen untuk masuk ke dalam pelayanannya. Pemberita firman hendaknya setia memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan semua umat hendaknya menjalankan tugasnya dengan baik bagi sesama, bagi keluarga, dan bagi jemaat lainnya.
Prinsip pelayanan yang terkonsentrasi sangat vital bagi gereja yang sehat dan bertumbuh. Panggilan Kristen bukanlah ajakan untuk menjadi pengikut, tetapi menjadi peserta. Sedemikian penting peran serta kita sehingga disebut sebagai batu yang hidup bagi pembangunan suatu rumah rohani. Pembangunan suatu rumah rohani hanya dapat dilakukan oleh jemaat yang kudus secara komunitas dan pribadi. Orang percaya yang kudus secara pribadi dan juga jemaat yang kudus telah dibangun oleh Allah, karena Allah adalah arsitek hebat. Allah adalah arsitek agung. Ia tahu persis batu mana yang disusun pada bagian atas, samping, tengah, dan bawah. Setiap orang percaya akan diletakkan pada bagian yang tepat dalam rencana dan karya Allah, sesuai dengan panggilan dan talenta masing-masing. Proses pembangunan itu tidak mudah, karena menuntut kesediaan menyangkal diri. Ada batu yang sebelum diletakkan harus diperhalus, dipotong, dibersihkan. Demikian juga dengan proses yang dilakukan oleh Allah dalam menempatkan setiap individu Kristen dalam rencananya, mulai dengan perendahan dan penderitaan, hingga berakhir dengan kemuliaan dan kesempurnaan. Gereja masa kini terdiri dari berbagai suku dan bangsa, berbagai tingkat pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya, yang kesemuanya merupakan wujud agung karya Allah. Apa yang harus gereja lakukan? Panggilan gereja adalah melayani. Bahkan gereja sendiri adalah pelayanan. Gereja adalah tangan-tangan Kristus untuk mencari, menjangkau, dan melayani Tuhan. Tetap setia pada tugas panggilan adalah cara yang tepat apabila gereja ingin menjadi karya agung dari Allah. Gereja dapat terwujud dari kita semua yang telah mengikuti Kristus. Menjadi Kristen berarti berada dalam perjalanan di jalan Tuhan, yakni mengikuti, menyaksikan, dan mewujudkan kehendak Tuhan. Dalam Injil Yohanes telah memunculkan Yesus sebagai sang jalan yang harus kita pilih dan kita ikuti. Injil Yohanes juga menyampaikan kabar bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, bahwa Allah Bapa tak akan bisa dikenali kecuali melalui Yesus. Sebagai murid, kita harus tahu kemana Yesus pergi, yakni menuju jalan yang mewujudkan kehendak Sang Bapa yang penuh kemuliaan. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa melihat dan mengenal Dia, berarti juga akan melihat dan mengenal Bapa. Yesus mengajak para murid-Nya untuk terlibat dalam karya Allah, karena Ia akan meninggalkan mereka untuk meneruskan misinya di dunia. Bagi mereka yang melakukan pekerjaan ini, Yesus telah menjanjikan penyertaannya dalam namanya sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan mereka. Sesudah mengalami pembaharuan hidup dari Yesus, Ia ingin kita menjalani panggilan hidup, meluaskan misi dan pelayanan Yesus melalui hidup kita. Amin.